Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Semoga Tuhan selalu memberikan kebahagiaan serta keberkahan untuk hidup kita. Oke, pembelajaran kali ini tentang teks laporan observasi. Semoga kalian dapat memahami apa yang akan saya sampaikan mengenai teks laporan observasi. Definisi teks laporan observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Ciri-ciri dari teks laporan observasi diantaranya yaitu ditulis secara lengkap dan sempurna, kemudian bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, teks laporan observasi adalah teks untuk memberikan informasi hasil penelitian tentang sebuah objek dan fakta-faktanya secara lengkap dan sempurna. Tujuan teks laporan observasi yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Dan tujuan lainnya diantaranya untuk penelitian, untuk memberikan informasi terbaru, untuk mengatasi suatu persoalan, untuk menemukan teknik atau cara terbaru, kemudian untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Fungsi dari teks laporan observasi yaitu sebagai bahan penelitian, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, sebagai dokumentasi, dan sebagai ilmu pengetahuan. Struktur teks laporan observasi diantaranya ada beberapa bagian. Pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan berisi pembuka atau informasi secara umum, hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Kemudian, deskripsi bagian di sini terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang akan kita amati. Inilah struktur yang ada di teks laporan observasi, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian, langkah-langkah dalam membuat teks laporan observasi ada beberapa langkah. Langkah pertama, kalian tentukan dulu objek yang akan kalian amati. Yang kedua, susunlah jadwal observasi dan lakukanlah observasi. Yang ketiga, catatlah hasil observasi. Yang keempat, merevisi hasil penulisan. Jadi, keempat langkah dalam langkah-langkah membuat teks laporan observasi, kalian harus ikuti satu persatu. Kemudian, ini ada salah satu contoh judul teks observasi. Saya mengambil judul tentang buah manggis. Jadi, kita akan menganalisis apa fakta-fakta yang ada dalam buah manggis. Untuk pernyataan umum, yang harus kalian jelaskan adalah hal-hal umum tentang manggis, misalnya spesiesnya, negara asalnya, manfaatnya. Namun manfaat di sini adalah manfaat secara umum, tidak khusus. Kemudian dalam deskripsinya,
Ciri khas buah manggis seperti pohonnya seperti apa, buahnya seperti apa, daunnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan di sini tentang pernyataan umum dan deskripsi. Jadi diambil dari pernyataan umum dan deskripsi. Nah, ini adalah salah satu contoh teks tentang buah manggis berdasarkan hasil analisis. Nah, di sini di pernyataan umum, manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau bisa disebut sebagai pangan fungsional. Ini adalah pernyataan umum yang ada pada buah manggis. Kemudian teks deskripsinya kalian bisa baca sendiri di sini. Di paragraf pertama, pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Nah, paragraf kedua kalian harus isi berdasarkan fakta-fakta buah manggis namun tidak berlawanan dengan paragraf pertama. Paragraf ketiga pun demikian. Nah, selanjutnya di kesimpulan kalian ambil dari pernyataan umum dan deskripsi. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasanya manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Teks yang tadi adalah contoh teks observasi tentang buah manggis. Nah, selanjutnya di tugas, pilihlah salah satu topik di bawah ini yang akan kalian jadikan judul teks observasi. Saya sudah menentukan beberapa topik, kemudian nanti kalian buat teks observasi berdasarkan pengamatan dan jangan lupa tulis fakta-fakta tentang objek tersebut. Pertama ada buah kelapa, kalian cari fakta-fakta berdasarkan hasil analisis, jahe merah, kurma, kayu manis, dan madu. Pilih salah satu saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Jikalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung dengan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.